Anakku, mengapa engkau begitu sibuk membangun hidupmu tanpa melibatkan aku? Mengapa engkau berlari mengejar dunia, namun melupakan hadiratku yang selalu ada di sampingmu? Aku melihat setiap jerih lelahmu. Aku melihat tanganmu yang letih bekerja, dan hati yang kau paksakan untuk tetap kuat. Tapi ketahuilah, tanpa aku, semua itu hanya akan berakhir dalam kelelahan dan kesia-siaan. Anakku yang kukasihi, aku tidak menciptakan engkau untuk memikul semuanya sendirian. Aku ingin membangun hidupmu bersama-sama denganmu. Aku ingin menjadi dasar rumahmu, penopang keluargamu, dan sumber damai di hatimu. Mengapa engkau menangis sendirian di malam hari? Tidakkah engkau tahu? Aku duduk di sisimu. Aku mendengar setiap bisikan hatimu, bahkan yang tidak terucap sekalipun. Anakku, berhentilah berjuang tanpa arah. Serahkanlah semuanya kepadaku, pekerjaanmu, keluargamu, ketakutanmu, dan masa depanmu. Sebab bila aku yang menjaganya, tidak ada yang dapat merenggutnya darimu. Tidurlah dalam damai. Jangan takut kehilangan apapun, karena aku yang menjaga rumahmu. Aku yang menjaga orang-orang yang kau kasihi. Bahkan saat engkau tertidur, tanganku tetap memelukmu. Jangan lagi khawatir tentang hari esok, karena esok pun ada dalam genggamanku. Anakku, aku tidak hanya ingin memberkatimu dengan harta, tapi dengan damai yang tak dapat diberikan dunia. Aku ingin hatimu tenang, karena di dalam aku, engkau aman. Kembalilah kepadaku, biarkan aku membangun kembali hidupmu yang telah runtuh. Biarkan aku menyembuhkan luka hatimu yang lama, sebab aku adalah Yesus yang selalu menunggumu, bahkan ketika engkau berpaling dariku. Aku mengasihimu, dan tidak ada satu pun yang dapat memisahkan engkau dari kasihku. Sebab rumah yang dibangun atas namaku tidak akan roboh, dan hati yang bersandar kepadaku akan tetap memiliki damai. Anak-anakku, di manakah hatimu yang dulu lembut dan penuh kasih? Kini dunia bergemuruh oleh suara kesombongan dan kepentingan diri. Kalian berlari, mengejar kemenangan, namun melupakan cinta yang dulu mengikat kalian satu sama lain. Aku melihat bumi menangis, karena tangan-tangan yang dulu merawatnya, kini mencemarinya. Aku mendengar tangisan jiwa yang lapar akan kasih, namun tertutup oleh kebisingan ambisi dan iri hati. Bukankah aku telah mengajarkan untuk saling mengasihi? Seperti aku mengasihi kalian, namun lihatlah sekarang, kasih telah dingin, dan mata manusia buta terhadap penderitaan saudaranya sendiri. Kalian berbicara tentang kemajuan, tapi melupakan kehangatan manusiawi. Anak menghina orang tua, tetangga tidak lagi mengenal tetangga, dan manusia saling berlomba, bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kebanggaan yang fana. Aku menatap kalian dengan duka yang dalam, karena setiap hati yang kehilangan empati adalah sebuah jiwa yang perlahan mati. Aku tidak menciptakan kalian untuk menjadi penakluk satu sama lain, melainkan penjaga bagi dunia yang indah ini. Namun kini dunia yang kuberikan sebagai taman kasih telah berubah menjadi ladang ego dan kehancuran. Kembalilah, hai anak-anakku yang kucintai, jangan biarkan dunia ini hancur sebelum kalian belajar kembali untuk berlutut dalam kasih. Ulurkan tanganmu pada yang jatuh, hormatilah yang lebih tua, dan jagalah bumi seperti engkau menjaga hidupmu sendiri. Sebab aku masih di sini bukan untuk menghukum, tapi untuk memeluk mereka yang mau kembali dengan hati yang hancur. Aku rindu melihat manusia menangis, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena menyadari telah kehilangan kasih. Itulah air mata yang menyembuhkan, yang menuntun kalian kembali kepada terangku. Dan ketika kalian kembali,
dengan hati yang tulus dan mata yang basah oleh penyesalan, aku akan menyambut kalian, bukan dengan hukuman, tetapi dengan pelukan kasih yang tidak pernah pudar. Aku akan menyalakan kembali api cinta di hati kalian, agar dunia ini kembali hangat oleh kasih, bukan bara kebencian. Ingatlah, anak-anakku, selama nafas masih ada, kasihku belum berakhir. Datanglah sebelum waktu berhenti, karena di pelukanku selalu ada rumah bagi jiwa yang ingin kembali. Anakku, di saat tubuhmu melemah dan napasmu terasa berat, kini barulah engkau memanggil namaku. Dahulu, ketika tanganmu kuat dan hartamu berlimpah, engkau tidak pernah menoleh kepadaku. Engkau membangun kekuasaan, menindas sesamamu, dan berpikir bahwa dunia ini milikmu untuk selamanya. Engkau tertawa di atas penderitaan orang lain dan menutup telingamu saat aku berbisik melalui hati nuranimu. Tapi kini, di atas ranjang sakitmu, ketika semua yang kau miliki tak lagi mampu menolongmu, barulah engkau sadar betapa rapuhnya manusia tanpaku. Aku mendengar tangisanmu, anakku. Aku tahu penyesalanmu bukan pura-pura, meski engkau telah jauh meninggalkanku. Aku tidak pernah berhenti menunggumu pulang. Aku tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan hatimu yang selama ini keras oleh kesombongan. Aku ingin engkau tahu, kasihku tidak berubah meski engkau pernah menolakku. Aku mencintaimu bukan karena engkau layak, tapi karena aku adalah kasih itu sendiri. Jika ini adalah waktumu untuk menghadapku, datanglah dengan hati yang hancur tapi jujur. Aku akan menyambutmu bukan dengan murka, tapi dengan pelukan yang sudah lama menunggu dirimu. Sebab bagiku, satu jiwa yang kembali lebih berharga dari 1000 doa tanpa pertobatan. Engkau tahu, anakku, sejak hari pertama engkau lahir, aku sudah mengukir namamu di telapak tanganku. Aku melihat setiap langkahmu, bahkan saat langkah itu menjauh dariku. Aku melihat ketika engkau tertawa di atas dosa, dan aku menangis ketika engkau lupa bahwa semua yang kau miliki hanyalah titipanku. Aku membiarkan engkau tinggi, bukan agar engkau sombong, tapi agar engkau belajar bersyukur dan menolong yang rendah. Namun engkau menjadikan berkatku sebagai alasan untuk berkuasa atas yang lemah. Aku menunggu, lama sekali, aku menunggu, berharap suatu hari engkau menoleh dan berkata, "Tuhan, aku butuh engkau." Dan hari ini ketika tubuhmu tak lagi mampu menopang keangkuhanmu, engkau akhirnya datang kepadaku dengan air mata, dengan luka, dengan penyesalan yang tulus. Dengarlah, anakku, aku tidak menolakmu, aku tidak berkata terlambat. Sebab kasihku tidak mengenal kata terlambat. Jika engkau datang bahkan di detik terakhir hidupmu, aku tetap akan membuka pintu surga untukmu. Lihatlah ke langit, di balik sakitmu, ada tanganku yang lembut menyentuh jiwamu. Aku sedang membersihkan noda yang dulu engkau biarkan melekat begitu dalam. Aku bukan Tuhan yang hanya menunggu orang suci. Aku adalah Tuhan yang menjemput orang berdosa. Maka jangan takut, anakku. Meskipun tubuhmu melemah, jiwamu sedang aku pulihkan. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan melihatku, bukan sebagai hakim yang menegur, tapi sebagai bapa yang memelukmu sambil berbisik, "Selamat datang pulang, anakku. Aku telah menunggumu begitu lama." Hai anakku, tunggu sebentar. Jangan pergi dulu dari layar kamu. Aku mau memberkati kamu hari ini. Segala sesuatu yang kamu pikirkan tidak luput sedikit pun dari pandanganku. Untuk itu, sebelum kamu melakukan apa yang ingin engkau lakukan hari ini, aku sudah lebih dahulu mengetahuinya. Anakku, aku telah melihat niat hatimu bahkan sebelum engkau melangkah. Tidak ada jalan yang tersembunyi dari pandanganku, sebab aku mengenal setiap bisikan dalam jiwamu. Mengapa engkau ingin berjalan di jalan yang gelap, padahal aku telah menyiapkan terang untuk langkahmu? Apakah engkau lupa bahwa setiap air mataku pernah menetes untukmu di kayu salib?
Aku telah menanggung dosamu agar engkau tidak perlu hidup dalam belenggu kejahatan. Jangan biarkan iblis menipu hatimu dengan kenikmatan sesaat, sebab di ujungnya hanya ada penyesalan yang tak berakhir. Kembalilah kepadaku sekarang, sebelum langkahmu terlalu jauh. Aku tidak datang untuk menghukummu, melainkan untuk menyelamatkanmu. Aku masih menunggumu, dengan tangan terbuka dan hati yang penuh kasih. Lihatlah kepadaku, dan engkau akan tahu bahwa kasihku lebih besar dari kesalahanmu. Jika engkau bersujud dan menyesal hari ini, aku akan menghapus jejak gelap itu dan menulis namamu kembali dalam buku kehidupan. Jangan tunda lagi, anakku, karena waktu tidak selalu berpihak. Datanglah kepadaku dan rasakan damai yang dunia ini tak pernah bisa berikan. Anakku yang kukasihi, sebelum engkau berpikir untuk berbuat baik, aku sudah melihat niat itu tumbuh di dalam hatimu. Setiap keinginan tulusmu untuk menolong, setiap air mata yang engkau tahan agar orang lain tidak melihat, semuanya telah sampai di hadapanku. Engkau mungkin merasa kecil, seolah kebaikanmu tak berarti di dunia yang keras ini. Namun aku berkata kepadamu, tidak ada satupun kasih yang sia-sia di mataku. Bahkan ketika engkau memberi tanpa disadari siapapun, surga menyaksikan dan bersuka cita atas hatimu yang lembut. Anakku, jangan berhenti berbuat baik, meskipun dunia sering membalas dengan kejahatan. Jangan padamkan terang yang telah kutaruh di dalam jiwamu, sebab terang itulah yang menuntun banyak jiwa yang tersesat pulang kepadaku. Aku berjalan di sampingmu setiap kali engkau memilih kasih di atas kemarahan, pengampunan di atas dendam, dan kesetiaan di atas kepentingan diri. Aku melihat semuanya, dan aku bangga padamu. Suatu hari, engkau akan melihat hasil dari setiap kebaikan kecil yang engkau tabur, dan engkau akan menangis, bukan karena sedih, tapi karena engkau akan menyadari bahwa setiap perbuatanmu telah menjadi bagian dari kasihku yang bekerja di dunia ini. Teruslah melangkah, anakku. Aku di sini memegang tanganmu dan aku berkata kepadamu, apa yang engkau lakukan dari hati yang tulus, aku akan jadikan itu kekal. Datanglah kepadaku dan jangan takut, sebab aku tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Aku adalah kasih yang tidak berubah. Anakku, tunggu sebentar. Janganlah terburu-buru untuk menghindar dari pandanganku. Aku ingin engkau mendengarkan firmanku hari ini. Jangan lagi engkau melewatkan setiap firmanku, sebab setiap kata yang keluar dari mulutku adalah hidup bagi jiwamu. Janganlah keraskan hatimu, anakku, ketika aku berbicara kepadamu. Sebab waktumu di dunia ini singkat dan hariku akan datang seperti pencuri di malam hari. Dunia ini akan lenyap dengan segala kesenangannya. Tetapi barang siapa yang mendengar dan melakukan firmanku akan tetap hidup selamanya. Maka bukalah telingamu sekarang, anakku. Jangan tunda lagi, sebab aku masih menunggumu dengan tangan terbuka. Anakku, tidakkah engkau melihat bahwa dunia ini sudah menua? Gunung mulai runtuh, laut semakin bergelora, bumi berkeluh kesah menanggung dosa manusia. Namun, meski tanda-tanda itu nyata, engkau tetap berjalan dengan hati yang sombong, membanggakan dirimu seakan engkau penguasa dunia ini. Tidakkah engkau sadar bahwa engkau hanyalah debu yang kutiupkan nafas hidup, dan tanpaku engkau tidak dapat bertahan sedetik pun? Dengarlah, anakku, semua yang kau genggam di dunia ini hanyalah titipan, bukan milikmu selamanya. Tetapi mengapa engkau bermegah diri, memperbudak sesamamu, dan melupakan Sang Pencipta? Engkau membangun istana seakan bumi ini abadi, padahal ia hanya sementara. Engkau sombong padahal setiap helaan napasmu adalah anugerah dariku. Aku melihat betapa keras hatimu, namun kasihku masih mengetuk, memanggilmu untuk kembali sebelum semuanya hancur. Janganlah engkau tertipu, anakku, karena dunia ini sedang menuju akhirnya. Daun-daun yang gugur, langit yang muram, dan bencana yang datang silih berganti adalah tanda
bahwa waktunya hampir habis. Tetapi aku masih berseru, rendahkanlah hatimu di hadapanku. Lepaskan kesombonganmu, sebab bumi ini bukan milikmu, melainkan akulah yang menciptakannya. Datanglah kepadaku, agar engkau tidak binasa bersama dunia yang semakin tua, tetapi hidup bersamaku dalam kemuliaan yang kekal. Anakku, mengapa engkau meninggikan dirimu di atas sesama? Padahal tanah tempat engkau berpijak pun akan menelan tubuhmu kelak. Engkau berbangga dengan apa yang engkau miliki, seakan engkau sanggup menguasai waktu dan menahan usia dunia. Padahal bumi ini sudah letih, langit sudah rentah, dan semua ciptaan berseru menanti pembaruan dariku. Tidakkah engkau melihat bahwa kesombonganmu hanya menambah luka pada dunia yang sudah tua ini? Dengarlah seruanku, anakku. Rendahkanlah hatimu, sebab yang tinggi akan direndahkan, dan yang merendah akan ditinggikan. Dunia ini akan lenyap bersama segala keangkuhan manusia, tetapi firmanku kekal selamanya. Kembalilah sekarang, sebelum pintu anugerah tertutup. Aku merindukan hatimu yang hancur dan remuk, bukan kesombongan yang kau bangun di atas debu. Datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu kehidupan yang tidak dapat dirampas oleh dunia yang sedang menua ini. Anakku, mengapa engkau hidup seakan dunia ini adalah rumah abadi bagimu? Setiap hari engkau berlari mengejar harta, kuasa, dan kesenangan, seakan waktu tidak akan pernah habis. Namun tidakkah engkau sadar bahwa hidupmu hanyalah seperti embun pagi yang lenyap ketika matahari terbit? Engkau melupakan kematian, padahal ia senantiasa berjalan di belakangmu, menunggu saat yang tidak pernah kau ketahui. Betapa cepatnya hari-harimu berlalu, dan engkau tidak menyadarinya. Aku melihat engkau membangun banyak hal di dunia ini, seolah semuanya akan kau bawa selamanya. Engkau menimbun kekayaan, mengejar nama, namun hatimu kering dan jauh dariku. Anakku, tubuhmu fana, dan suatu saat akan kembali menjadi debu. Tetapi jiwamu kekal, dan kesanalah seharusnya engkau menaruh perhatianmu. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang bisa menunda maut, tidak peduli betapa kuat, kaya, atau berkuasanya dia. Aku berkata kepadamu dengan kasih, janganlah engkau tertipu oleh panjangnya harapan hidupmu, sebab kematian bisa datang tanpa memberi tanda. Siapkanlah hatimu setiap hari, hiduplah dengan cinta, dan dekatlah denganku. Karena saat dunia ini berlalu, hanya satu hal yang berarti. Apakah engkau bersamaku dalam kehidupan kekal? Kembalilah, anakku, sebelum terlambat. Jangan tunggu sampai kematian mengetuk pintu, baru engkau menangis karena waktu sudah habis. Anakku yang terkasih, aku tidak ingin engkau hidup dalam ketakutan akan kematian, tetapi aku ingin engkau sadar bahwa waktumu di dunia ini adalah kesempatan yang singkat untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan hari-hari yang masih aku berikan kepadamu. Gunakanlah setiap detak jantungmu untuk mengasihi, mengampuni, dan mencari wajahku. Sebab ketika saat itu tiba, yang akan berarti bukanlah apa yang kau miliki, melainkan apakah aku mengenalmu sebagai milikku. Janganlah hatimu tertidur, anakku, sebab dunia ini cepat berlalu seperti bayangan yang menghilang. Hari ini engkau tertawa, besok engkau mungkin tidak lagi ada, tetapi yang kekal adalah keputusanmu. Apakah engkau mau berjalan bersamaku, atau terus mengejar dunia yang akan lenyap? Aku mengetuk pintu hatimu sekarang, sebelum semuanya terlambat, agar engkau kembali dan memperoleh hidup yang tidak akan pernah berakhir. Anakku, dengarlah suaraku yang penuh kasih. Hari-hari ini tidak seperti dulu, dan zaman mendekat pada puncaknya. Aku bukan untuk menakutimu tanpa tujuan, melainkan mengingatkanmu supaya engkau bersiap, bukan dengan menambah harta atau menyimpan bekal dunia, tetapi dengan menata hatimu kepadaku. Banyak jiwa yang sibuk mengumpulkan yang sementara, lalu lupa menyiapkan yang kekal. Janganlah engkau menjadi salah satu dari mereka.
Aku melihat dengan mataku segala kepalsuan yang tersembunyi di balik senyum dan gemerlap dunia. Suara-suara yang menyesatkan semakin lantang dan hati manusia makin keras. Oleh karena itu, aku berseru agar engkau berbalik sekarang juga. Ini bukan ancaman tanpa belas kasih, melainkan panggilan. Berbaliklah, akui dosa-dosamu. Hiduplah dalam terang, karena hanya di dalam teranglah engkau menemukan jalan yang aman ketika awan penghakiman lewat. Jangan biarkan hiruk-pikuk dunia yang fana membungkam panggilanku kepadamu. Banyak dari anak-anakku berkata dalam hatinya, nanti ketika ada waktu, aku akan kembali. Padahal hari dan saat hidupmu tidak berada dalam genggamanmu. Dengarlah, aku memanggilmu hari ini, bukan untuk menambah bebanmu, melainkan untuk menguatkan imanmu dan menuntunmu pada hidup yang sederhana, namun bercahaya, yang mencerminkan kerajaanku. Anakku, bukalah hatimu dengan pertobatan yang murni, nyatakan kasih yang sejati, dan hasilkan buah kehidupan yang menuntun banyak jiwa pulang kepadaku. Ketakutan boleh datang, namun jangan biarkan ia mematikan pengharapan. Aku menyertai orang yang gentar, tanganku merangkul mereka yang gemetar. Bila engkau mencariku sungguh-sungguh, bukan sekadar ritual, melainkan hubungan yang hidup, engkau akan menerima damai yang melampaui segala pengertian. Bahkan di tengah badai akhir zaman, ada tempat aman di dalam pelukanku bagi siapapun yang berbalik kepadaku. Anakku, dengarkanlah suara ini dan bertindaklah sekarang. Perbaiki hubunganmu dengan Bapa, sucikan hidupmu. Kasihi sesamamu tanpa syarat, dan jadilah terang di kegelapan. Jangan menunda untuk mengasihi, jangan menunda untuk mengampuni, jangan menunda untuk berserah. Ketika waktunya tiba, mereka yang bertobat dan setia akan mendengar kataku. Masuklah, hai terkasihku, ke dalam peristirahatanku. Datanglah kepadaku hari ini. Pintu masih terbuka, tetapi waktu semakin singkat. Anakku yang kukasihi, jangan pernah takut akan keterbatasanmu, sebab aku adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagiku. Aku sanggup membuka jalan di padang gurun, memberi air di tanah yang kering, dan menolong engkau di saat dunia berkata, tidak mungkin. Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaanku nyata dalam hidupmu. Aku adalah Allah yang penuh kuasa dan kasih, yang sejak dahulu kala melakukan keajaiban bagi umatku. Dan sampai hari ini, aku masih Allah yang sama. Aku mendengar seruanmu, aku tahu air matamu, dan aku tidak akan membiarkan engkau berjalan seorang diri. Aku akan meneguhkan engkau, menunjukkan kuasaku, dan menuntunmu keluar dari jalan buntu yang selama ini menyesakkan hatimu. Jangan ragu anakku, sebab setiap mukjizat yang kuperbuat bukanlah untuk menunjukkan kebesaranku semata, melainkan supaya engkau tahu betapa aku mengasihimu. Saat engkau merasa kecil, lemah, tak berdaya, justru di sanalah aku bekerja dengan tanganku yang penuh kuasa. Aku sanggup mengubah tangisanmu menjadi sukacita, kesedihanmu menjadi penghiburan, dan kemustahilanmu menjadi kesaksian yang hidup. Peganglah janjiku ini, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Aku berkata kepadamu hari ini, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Pandanglah kepadaku, Yesus Tuhanmu, dan engkau akan melihat mukjizatku datang tepat pada waktunya. Aku tidak pernah terlambat, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tetaplah setia, sebab aku sedang bekerja dalam hidupmu, lebih besar dari apa yang dapat engkau bayangkan. Anakku, ingatlah bahwa hidupmu ada dalam genggaman tanganku, dan tiada satupun yang dapat merebut engkau dari kasihku. Aku mengenal engkau sejak engkau masih dalam kandungan ibumu, dan aku menuliskan namamu di telapak tanganku. Jangan biarkan dunia ini membuatmu putus asa,
sebab aku telah menebus engkau dengan darahku yang kudus. Mukjizat terbesar bukan hanya perkara yang engkau lihat dengan mata jasmani, tetapi kasih dan keselamatan yang telah aku berikan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan engkau akan melihat hidupmu dipenuhi damai dan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Anakku, dengarlah suaraku. Engkau adalah tanah liat di tanganku. Aku membentukmu bukan karena engkau layak, tetapi karena kasihku tidak pernah meninggalkanmu. Kadang aku hancurkan bejana hidupmu, bukan untuk membinasakanmu, melainkan untuk menjadikannya baru, lebih indah dan lebih mulia. Jangan menangis ketika engkau merasa dihancurkan, sebab justru di sanalah aku sedang menyusun kembali hidupmu, agar sesuai dengan rancanganku yang sempurna. Ketahuilah, dunia sering membandingkanmu, menghina bentukmu, dan merendahkan keberadaanmu, tetapi aku tidak pernah salah dalam membentukmu. Apa yang di mata manusia tampak pecah dan tidak berguna, di tanganku menjadi bejana berisi kemuliaanku. Jangan takut bila engkau merasa retak, karena retakan itu justru tempat di mana terang kasihku memancar keluar, agar dunia melihat bahwa aku hidup di dalam dirimu. Anakku, aku berkuasa membangun dan merobohkan, menanam dan mencabut, tetapi ketahuilah, segala yang kulakukan adalah demi kasih yang dalam kepadamu. Bila engkau berpaling dari jalan-jalan yang jahat, aku akan membentuk ulang engkau menjadi bejana yang penuh berkat. Tetapi bila engkau menutup telinga dari suaraku, engkau akan menjadi bejana yang hancur di jalan dunia. Hari ini aku berfirman, pilihlah hidup bersamaku, agar engkau tetap tinggal dalam rancangan kasihku. Jangan berkata terlambat bagiku Tuhan, sebab di tanganku tidak ada yang terlambat. Bahkan bejana yang sudah hancur pun dapat kucetak kembali menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Air matamu adalah air yang melembutkan tanah hatimu, agar aku dapat lebih mudah membentukmu. Maka jangan tolak prosesku sekalipun sakit, karena di balik proses itu tersimpan masa depan yang tidak dapat dunia berikan. Dengarlah anakku, aku tidak menciptakan engkau untuk binasa, tetapi untuk hidup dalam kekekalan bersamaku. Aku memanggilmu hari ini dengan suara kasih, agar engkau berbalik sebelum terlambat. Lihatlah tanganku yang masih terbuka, masih bekerja, masih membentukmu. Biarkanlah aku menjadi tukang periuk dalam hidupmu, agar ketika dunia melihatmu, mereka tahu bahwa engkau adalah karya kasihku yang sempurna. Pulanglah kepadaku, karena aku merindukan engkau lebih daripada engkau merindukanku. Anakku yang miskin, jangan menangis karena engkau merasa tidak memiliki apa-apa. Sesungguhnya engkau memiliki sesuatu yang dunia tidak dapat beli, yaitu hati yang lembut di hadapanku. Dunia menilai dari harta dan pakaianmu, tetapi aku menilai dari kerendahan hatimu. Ketahuilah, lebih mudah bagiku untuk berjalan bersama orang miskin yang rendah hati, daripada bersama orang kaya yang meninggikan diri dan melupakan aku. Jangan biarkan kemiskinanmu menjadi alasan untuk berhenti berharap. Ingatlah, akulah roti kehidupan. Bila engkau lapar, datanglah kepadaku. Bila engkau haus, minumlah dari kasihku. Orang miskin yang memandang kepadaku akan memiliki kekayaan yang tidak akan habis, kekayaan iman, pengharapan, dan kasih. Dengan itulah engkau dapat berdiri lebih kuat daripada orang yang memiliki emas dan perak, tetapi tidak memilikiku. Anakku, engkau ingin tahu apa yang harus engkau lakukan agar menjadi kekasihku? Lihatlah sekelilingmu. Jangan pelit untuk mengasihi sesamamu yang menderita, meskipun engkau sendiri miskin. Satu suapan roti yang engkau bagi dengan orang lain lebih berharga daripada 1000 emas yang diberikan oleh orang yang hatinya sombong. Jadilah miskin yang murah hati, maka engkau akan kaya di mataku. Janganlah engkau malu karena tidak memiliki rumah yang indah, sebab rumah yang paling indah adalah hati yang penuh ucapan syukur. Jangan pula merasa kecil karena pakaiannya sederhana,
sebab pakaian yang paling indah adalah pakaian kasih yang menyelimuti hidupmu. Bila engkau tetap bersyukur dalam kekuranganmu, surga akan memandangmu sebagai anak yang paling kaya. Anakku, dengarlah baik-baik. Aku datang ke dunia bukan untuk orang kuat, tetapi untuk yang lemah. Bukan untuk orang kaya, tetapi untuk yang miskin. Bukan untuk orang yang merasa cukup, tetapi untuk mereka yang membutuhkan aku. Maka jangan takut, sebab engkau ada dalam hatiku. Teruslah berjalan dalam iman, teruslah berbuat kasih meski dengan yang sedikit, dan teruslah berharap kepadaku. Pada hari yang aku tentukan, engkau akan duduk bersamaku di perjamuan besar di kerajaan Bapakku, dan di sana engkau tidak akan pernah miskin lagi. Anakku yang kaya, jangan engkau meninggikan dirimu karena emas dan perak yang engkau miliki. Sesungguhnya semua itu hanya debu yang akan hilang ketika engkau meninggalkan dunia ini. Engkau berkata dalam hatimu, "Aku cukup, aku berkuasa, aku tidak membutuhkan siapapun." Padahal tanpaku engkau tidak dapat menambahkan satu helai rambut pun di kepalamu. Ingatlah, kekayaan tanpa kerendahan hati hanyalah jerat yang akan menyeretmu menuju kehancuran. Ketahuilah, aku bukan Allah yang terpesona oleh rumah mewahmu, pakaian indahmu, atau pesta besar yang engkau buat. Aku memandang ke dalam hatimu, apakah engkau menyombongkan dirimu atau bersyukur dengan rendah hati. Orang kaya yang meninggikan diri seperti menara yang tinggi, tetapi pada waktunya aku sendiri yang akan merobohkannya. Tetapi orang kaya yang merendahkan diri, ia seperti mata air yang jernih, yang terus mengalirkan berkat tanpa henti. Anakku, jangan engkau menutup telinga terhadap jeritan orang miskin. Apa gunanya engkau hidup dalam kelimpahan bila tetanggamu kelaparan? Apa gunanya engkau menghitung emasmu bila engkau menutup tangan dari orang yang membutuhkan? Dengarlah, kasih yang engkau berikan lebih berharga di mataku daripada semua kekayaanmu. Karena itu, bukalah tanganmu. Jangan engkau biarkan hatimu keras, sebab di dalam memberi engkau menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Aku berkata kepadamu hari ini, jadilah orang kaya yang berhikmat. Gunakan harta yang sementara untuk menolong mereka yang terlupakan. Harta yang engkau tanam di bumi akan binasa, tetapi harta yang engkau tabur dalam kasih akan menunggu engkau di surga. Jangan takut berkurang, sebab setiap pemberianmu tidak pernah luput dari catatanku. Justru dalam kerelaanmu berbagi, engkau sedang menabung pada perbendaharaan yang tidak pernah habis. Ingatlah anakku, aku tidak melarang engkau menjadi kaya, tetapi aku memperingatkan, jangan biarkan kekayaanmu menjadi tuan atas hidupmu. Aku ingin engkau kaya dalam iman, kaya dalam pengharapan, dan kaya dalam kasih. Bila engkau merendahkan dirimu dan mempergunakan berkatmu untuk memuliakanku dan melayani sesama, maka engkau akan disebut sahabatku. Tetapi bila engkau terus meninggikan dirimu, engkau akan kehilangan aku, yaitu kehidupan kekal yang abadi selamanya. Pilihlah dengan bijak hari ini, karena waktunya semakin singkat. Dengarlah, wahai anak-anakku. Aku tahu hatimu sering gentar menghadapi jalan yang belum pernah engkau tempuh. Tetapi dengarlah hari ini, sebagaimana aku menyertai hambaku Yosua untuk menuntun bangsa Israel, demikian juga aku menyertaimu dalam setiap langkahmu. Jangan pandang besarnya tantangan di hadapanmu, sebab aku lebih besar dari segala tembok yang menghalangi. Aku berkata kepadamu, bukan tanah yang engkau pijak yang memberi kepastian, melainkan hadiratku yang berjalan bersamamu. Bangkitlah dari ketakutanmu, sebab aku tidak menaruh roh pengecut di dalam hatimu, melainkan roh keberanian dan kasih. Jangan lagi berkata, aku lemah, karena aku adalah kekuatanmu. Seperti aku memberi keberanian kepada Yosua untuk menyeberangi sungai dan menaklukkan negeri asing.
demikian pula aku akan meneguhkan engkau untuk melewati sungai kesulitan yang mencoba menenggelamkanmu. Percayalah, setiap langkah imanmu menjadi kesaksian bahwa aku hidup dan bekerja di dalammu. Jangan biarkan firmanku sekadar menjadi tulisan yang kau baca, tetapi jadikan ia nafas kehidupan yang kau hidupi siang dan malam. Aku berkata kepadamu, bukan banyaknya pengetahuanmu yang membuat engkau berhasil, melainkan ketaatanmu pada setiap kata yang keluar dari mulutku. Dunia ini menawarkan banyak suara yang mengalihkan pandanganmu, tetapi barang siapa merenungkan firmanku dengan setia, ia akan menemukan jalan lurus di tengah belokan dunia yang menipu. Sebab itu, teguhkanlah hatimu dan jangan bimbang, karena aku sendiri yang berjanji berjalan di depanmu. Ketahuilah, aku tidak pernah meninggalkanmu, sekalipun engkau merasa berjalan sendirian. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan ketika engkau mencapai apa yang dunia sebut kemenangan, melainkan ketika engkau tinggal dalam hadiratku dengan setia sampai akhir. Anakku, hari ini aku berfirman kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena aku adalah Tuhan yang hidup dalam dirimu selamanya. Jangan lagi merasa ditinggalkan, sebab di saat semua pintu dunia tertutup bagimu, pintu hatiku selalu terbuka. Datanglah, beristirahatlah di dalam pelukanku, karena di sana engkau akan menemukan kasih yang tidak pernah pudar, kasih yang sanggup menyembuhkan luka terdalammu. Anakku, berbahagialah engkau bila tidak berjalan menurut jalan orang fasik, sebab setiap langkahmu ada di dalam penglihatanku. Dunia ini menawari jalan pintas, namun ujungnya hanyalah kehampaan. Aku memanggilmu hari ini. Jangan duduk di kursi pencemooh, sebab aku ingin engkau berdiri di hadapanku sebagai pohon yang tegak, ditanam di tepi aliran air kasihku, yang berbuah tepat pada waktunya. Ingatlah, setiap helai daun yang tidak layu adalah tanda bahwa aku menjagamu. Jangan takut bila engkau merasa kecil di antara banyaknya orang yang memilih jalan jahat. Ingatlah, aku sendiri yang menimbang setiap hati. Orang fasik mungkin tampak berjaya untuk sekejap, tetapi mereka seperti sekam yang ditiup angin. Aku tidak memalingkan wajahku darimu, bahkan ketika engkau sendirian menolak jalan kegelapan. Aku berbisik kepadamu hari ini, setialah, karena dalam kesetiaanmu, itulah aku menanamkan berkat yang tidak akan hilang. Ketahuilah, aku mengenal setiap jalan yang kau pilih. Jalan orang benar ada dalam pelukanku, namun jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jangan tertipu oleh kilau dunia, sebab apa yang tampak indah seringkali hanya selubung kehancuran. Tetapi engkau yang mengarahkan matamu kepadaku, akan aku tuntun melewati lembah air mata menuju mata air kehidupan. Air matamu bukanlah tanda kelemahan, melainkan benih pengharapan yang akan aku ubahkan menjadi sukacita kekal. Anakku, aku memanggilmu untuk berdiam dalam firmanku, merenungkannya siang dan malam, bukan untuk membebaninya atas pundakmu, tetapi agar engkau menemukan jalan damai yang tidak dapat dunia berikan. Hari ini aku berkata kepadamu, engkau tidak sendirian, karena aku berjalan bersamamu. Aku akan menegakkan engkau di saat orang lain jatuh, dan aku akan menghibur engkau di saat dunia meninggalkanmu. Ingatlah, kasihku lebih kuat dari kematian, dan janjiku tidak akan pernah pudar. Hari ini aku memeluk engkau dengan kasih yang tidak dapat dipatahkan oleh dosa, kegagalan, ataupun penolakan. Pulanglah kepadaku, karena rumah hatimu yang sejati adalah di dalam pelukanku, dan di sanalah engkau akan menemukan damai yang tidak akan pernah diambil darimu. Anakku, aku melihat bumi ini penuh dengan cahaya buatan, namun hati manusia semakin gelap. Kalian membangun menara tinggi,
namun merobohkan jembatan kasih di antara sesama. Kalian berlari mengejar waktu, namun kehilangan keabadian. Anak-anakku, setiap detik yang kalian jalani adalah pinjaman, bukan milik kalian. Apakah kalian sadar bahwa setiap napas yang kalian hirup adalah undanganku untuk pulang mendekat kepadaku, bukan menjauh? Aku tidak datang hanya untuk menyelamatkan kalian dari kematian, tetapi juga untuk menyelamatkan kalian dari kehidupan yang tanpa tujuan. Banyak dari kalian hidup, tetapi jiwa kalian telah tidur panjang. Kalian tertawa di depan manusia, tetapi menangis di dalam hati yang sunyi. Aku memanggil kalian untuk membuka mata, melihat bahwa dunia ini tidak akan pernah cukup memuaskan dahagamu, karena hanya aku yang bisa mengisi kekosongan itu. Aku melihat kalian membicarakan cinta, tetapi jarang merasakannya dari sumber yang murni. Cinta kalian sering terikat pada syarat, pada balasan, pada kepentingan. Anak-anakku, cinta sejati tidak pernah memakai syarat. Lihatlah, aku mencintaimu saat engkau tidak mencintaiku. Aku mengampunimu saat engkau bahkan